Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Nur Jannah rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan taklim kita, yaitu pembahasan tafsir dari surat-surat Juz Amma. Dan kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Ghasyiyah. Nah, tafsir surat Al-Ghasyiyah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zarabiyyu mabthutsah." Ya, wa zarabiyyu mabthutsah. Zarabiyu, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, al-bastul hasan, al-bastul hisan, yaitu permadani-permadani yang bagus, yang indah. Ya, ini masih berbicara tentang balasan penduduk surga, ya, apa yang mereka dapat di surga. Ya, wazarabiyyu mabthutha, mereka akan mendapatkan ya permadani yang dibentangkan. Ya, mabthutha artinya ya ay mamlu'atun biha majalisu min kulli janib, yang mana mereka itu akan dikelilingi majlisnya dengan sesuatu, ya, entah makanan, ya, entah teman-teman, entah istri-istri, ya, yang penuh, masya Allah, bahagia sekali. Ya, ini kondisi mereka ketika di surga. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat 17. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kenikmatan penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala mulai mengajak bicara kepada orang-orang yang mendustakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk berfikir kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya mereka itu bisa ya meresapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa mengakui atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas ayat 17 Allah taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana dia diciptakan? Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di sini ya mengajak orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah, mendustakan Rasulullah, untuk berfikir ya dalam penciptaan unta. Kita pun juga berpikir, kenapa unta? Ya. Mungkin jawabannya karena hewan yang hidup di sekitar orang Arab pada zaman itu kebanyakan unta. Ya. Kalau kita ya suruh berpikir unta, nggak nyampe. Karena apa? Nggak ada unta. Ya, adanya kambing, hewan ternak apa? Kambing, sapi.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kaum Arab yang mana Al-Qur'an turun kepada mereka, ya, supaya mereka itu melihat bagaimana sekitar mereka itu makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekeliling mereka, dan harapannya mereka itu menemukan sebuah jawaban, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah supaya mereka tidak menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah bawakan di situ yang pertama unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Kemudian Syekh rahimahullah taala menjelaskan, ya, ala yanzuruna ila khalqiha al-badi', wa kaifa sakhkharaha Allahu lil 'ibad wa dallalaha limanafi'ihimul katsirata allati yattaruna ilaiha. Yang pertama kali dilihat di dalam penciptaan unta itu, bagaimana unta itu diciptakan begitu menakjubkan. Unta itu, Pak, ya, ini saya tadi juga baca-baca referensi yang lain. Ternyata subhanallah, hewan yang memang Allah persiapkan, ya, untuk orang-orang yang hidup di padang pasir. Transportasi yang paling canggih di padang pasir, ya. Unta itu memiliki 2 kaki dan 2 tangan ternyata. Nah, kalau kita melihatnya unta itu kakinya 4, tapi orang Arab tidak mengatakan seperti itu. Orang Arab mengatakan unta itu memiliki 2 kaki yang belakang dan 2 tangan yang depan. Makanya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya, larangan untuk, ya, bersujud seperti kama ya berukul ba'ir, seperti sujudnya unta. Bagaimana unta itu sujud, dan itu hadisnya, ya, sahih, ada di Sahih Muslim, ya, dan itu, ya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad di bab sifat salat Nabi. Beliau jelaskan panjang lebar, ya. Dan unta itu tinggi dan besar, ya, hewan yang tinggi dan besar. Kemudian kalau kita melihat, ya, kalau kita juga mau, ya, mencoba untuk memperhatikan keajaiban Allah dalam ciptaannya yaitu unta, kita akan melihat bahwa unta itu jalannya tidak sama dengan hewan ternak yang lain. Gimana itu, Pak? Unta itu kalau jalan, ya, tangan kanan dan kaki kanan akan sama-sama maju bareng. Ya, yang kanan, depan dan belakang akan bareng majunya. Dan yang kiri akan bergantian. Kalau hewan ternak yang lain, ya, itu akan bersilang. Misalnya yang kanan maju, yang kiri belakang maju. Kemudian kalau yang kiri maju depan, maka yang kanan belakang maju. Nah, coba diperhatikan, lihat kambing atau lihat sapi dan lihat unta, pasti beda jalannya. Nah, ini yang menyebabkan unta itu, ya, disebut dengan Safinatus Sahra, ya, bahteranya apa? Padang pasir. Jadi diibaratkan kalau di lautan itu kita menaiki kapal.
Kalau di padang pasir kita menaiki unta. Ya. Dan ini juga alasan kenapa unta itu bisa berjalan sehari itu 20 mil tanpa makan, tanpa minum selama 5 hari. Ya. Jadi selama 250 ya, atau 200 mil atau serat berapa, 220 kali 5 hari berapa, 100 ya, 100 mil itu jarak antara Mekah dan Madinah. Jadi unta itu bisa berjalan dari Mekah sampai Madinah tanpa makan dan minum. Subhanallah, kuat sekali ya. Dan dia bisa membawa beban sampai 500 kilo ya. Jadi biasanya di atas unta itu ada semacam kemah itu Pak ya, ada semacam gubuk kecil ya. Itu kalau di dalam bahasa Arab namanya haudaj ya. Di dalamnya ada orang gitu untuk menaiki untanya di situ ya. Itu dia bisa membawa beban di atasnya 0,5 ton, 500 kilo ya. Dan unta sangat kuat sekali. Mau ada badai pasir dia tetap jalan ya. Makanya disebut dengan perahunya atau kapalnya padang pasir ya, karena kuatnya dan ketahanan fisik dia itu bisa bertahan di tengah padang pasir ya. Dan dia sekali minum bisa sampai 200 liter dalam waktu 3 menit. 200 liter itu banyak sekali ya. Dan dia bisa menyimpan cadangan di situ ya, sebagai bahan ya, cadangan air, karena tentunya di padang pasir itu kan sulit air. Nah, tapi sekali minum dia bisa 200 liter. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian kecil ya kalau kita bisa kupas dari penciptaan sebuah hewan yang bernama unta ya, yaitu makhluk Allah yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lainnya Allah juga jelaskan ya, bahwa hewan-hewan ternak itu Allah jadikan ya tunggangan bagi manusia, dan Allah jadikan dari perut-perutnya itu sebagai minuman dan makanan, itu susu-susunya. Tentunya kalau kita perhatikan susu unta itu paling banyak gizinya daripada susu hewan ternak yang lain ya. Kemudian juga wa minha ta'kulun, dan dari hewan ternak itu kita bisa makan daging kambing, sate, tongseng, gulai, tengkleng ya, atau daging sapi, setik dan lain sebagainya. Daging unta ini yang jarang nih. Mungkin ada di sini yang kepikiran kalau ternak unta di sini gimana gitu. Barangkali bisa kan Pak, nggak tahu kita ya. Dicoba dulu ya, supaya kita bisa makan daging unta. Nanti Idul Adha kan sapi terus, sekali-kali unta ya, biar bisa mencicipi makan daging unta. Nah, jadi Allah jadikan hewan ternak itu adalah manfaat bagi manusia. Ada yang diambil air susunya, ini sangat bermanfaat. Bayangkan orang Arab dahulu nggak kenal itu namanya gizi-gizi yang memenuhi gizi seimbang, nggak tahu. Tapi bagaimana mereka menjadi orang-orang kuat, orang-orang cerdas ya. Mereka hanya makan kurma, susu unta ya. Bahkan dikatakan oleh penelitian bahwa susu unta itu gizinya banyak sekali
Makanya mencukupi bagi orang-orang yang ada di Arab ketika itu, yang hanya mengandalkan susu onta. Saya sendiri nggak pernah minum susu onta. Ya, mungkin ada di antara jamaah di sini yang mungkin pernah umrah atau pernah haji minum susu onta. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan unta adalah hewan yang ditunggangi. Hewan ternak yang ditunggangi. Selain itu tidak. Sapi nggak ada. Kita naik sapi. Ya. Atau kambing, tidak ada kita naik kambing, tapi hanya unta yang ditunggangi. Ya, jadi ini sekelumit ya, sedikit dari keajaiban penciptaan unta itu. Ya. Makanya apa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tidak usah membantah Nabi Muhammad, tidak usah mendustakan Nabi Muhammad. Cukup lihat kepada unta, gimana keajaiban satu hewan ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan itu kamu kalau benar-benar melihat keajaiban penciptaan unta, kamu bisa mendapatkan satu jawaban, yaitu keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah mereka juga tidak melihat kepada gunung-gunung, bagaimana gunung tersebut ditancapkan? Ya, gunung ditancapkan. Kata Syarah Ta'ala, bihayatin bahirah, ya, dengan gunung itu kan besar sekali. Bagaimana bisa ditancapkan? Ya, kalau paku kecil kita bisa tancapkan. Terkadang ketika kita melihat proyek, ya, terutama proyek-proyek yang besar-besar, yang jalan tol dan lain sebagainya, itu kalau kita lihat paku buminya, Pak, ya, paku buminya itu besar, mungkin lebih besar dari tiang ini, ya, dan panjang sekali. Dan itu martilnya, ya, pukulnya itu dari alat besar sekali, suaranya kenceng banget, jedar gitu. Itu hanya tidak ada seberapanya dari gunung. Ya. Mari kita untuk melihat gunung itu, bagaimana sebesar itu ditancapkan ke dalam bumi, supaya apa? Bumi ini tidak goncang. Ya. Dan kalau kita lihat dan kita baca, ya, penelitiannya, bahwa apa yang kita lihat dari gunung itu hanya, ya, sepertiga dari bawahnya. Jadi bawahnya gunung itu, ya, lebih panjang lagi, 2 kali lipat. Nah, jadi yang nampak itu, yang kita lihat gunung, yang misalnya Gunung Lawu atau Gunung Merbabu, Gunung Merapi, itu hanya ujungnya, dan dalamnya itu masih 2 kali lipat. Kalau misalnya Gunung Merbabu itu sekitar 3000 mdpl, 3000 meter di atas permukaan laut, berarti ke dalamnya itu masih sekitar 6000 meter di bawah laut. Subhanallah. Nah, kemudian kata Syarah Ta'ala, ya, wa auda Allahu fiha minal manafi'il jalilati ma auda. Dan gunung itu kita lihat di dalamnya banyak manfaatnya, ya. Selain daripada gunung itu apa? Mencegah dari kegoncangan bumi, gunung itu juga banyak manfaatnya.
Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau gunung di Indonesia hijau, banyak pohon, banyak hewan-hewan yang bisa diburu dan pohon-pohon yang bisa diambil kayunya, ya, atau cuacanya yang sejuk yang bisa dimanfaatkan untuk wisata. Kalau di Arab gersang, ya, di sini mungkin ada yang pernah ke Arab, lihat gunungnya itu batu-batu udah hijau-hijau. Makanya orang Arab ketika kesini melihat gunung hijau, mereka menyebutnya Al-Jabalul Akhdar, gunung kok hijau gitu, kaget ya. Karena mereka di sana melihatnya gunungnya batu-batuan, tidak ada pohon, gersang. Ya. Dan itu pasti ada manfaatnya, karena Allah ciptakan makhluk tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Kalau di kita sangat merasakan, ya, manfaat dari gunung ini. Wah, di Solo panas, ya, ngadem ke gunung. Wah, nggak usah jauh-jauh gunung, ada AC. Wah, tapi AC kayaknya kurang, pemandangannya nggak ada ke gunung. Ya, itu baru segi manfaat apa? Rekreasi, pemandangan. Nah, yang lainnya banyak apa? Perkebunan di gunung-gunung sana, manfaat lagi untuk kita, sayur-sayuran, ya. Kemudian gunung sebagai, ya, apa namanya, tempat hewan-hewan, ya, yang hidup di sana, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat dari gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilal ardi kaifa sutihat." Dan apakah mereka tidak melihat kepada al-ard, kepada bumi, bagaimana, ya, Allah bentangkan bumi ini. Ada yang terlewat kayaknya. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat, ya. Wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, ya. Jadi ada satu ayat yang, ya, terlewatkan di sini. Bagaimana mereka tidak melihat kepada langit, ya, kepada langit. Bagaimana langit itu diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu besarnya langit, tidak ada tiangnya. Kita lihat masjid yang ukurannya berapa ini, Pak? Berapa kali berapa? Tiangnya ada berapa? 4. Ya. Langit yang begitu besar, ya. Kita tidak melihat satupun tiang yang menyangga langit tersebut, dan langit tersebut tidak roboh, tidak jatuh. Di situ ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat langit, tapi apa yang pelajaran yang kita dapatkan? Malam hari ada bulan, ada bintang bagus, masya Allah, itu ciptaan Allah. Nah, dan kita melihat langit sebegitu besarnya. Oh iya, ternyata langit ini nggak ada tiangnya. Dari mana tiangnya? Siapa yang menahan langit yang besar itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Langit sama bumi besar mana? Langit. Kalau seandainya langitnya runtuh, gimana keadaan bumi? Ya. Jadi bumi penyet, kalah sama. Tapi Allah jaga langit supaya tidak runtuh. Padahal langit itu ada berapa lapis? 7 lapis. Subhanallah. Ini ada pelajaran bagi orang-orang yang melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilal ardi kaifa sutihat." Dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi bagaimana Allah bentangkan bumi ini?
Ya. Lalu kata Syekh rahimahullah taala, ai maddan wasi'ah. Yaitu Allah bentangkan bumi ini bentangan yang luas sekali. Yang luas sekali. Ya. Pada zaman dahulu tidak ada seperti teknologi zaman sekarang. Kita bisa melihat bumi dari satelit. Ada yang bisa melihat bumi dari Google Earth. Ya. Tapi pada zaman dahulu, ya mereka itu perjalanan jauh sekali. Ya, misalnya dari Yaman sampai ke Syam itu jauh sekali. Ya. Jadi yang mereka rasakan bumi ini bentangan yang sangat luas. Jadi Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi ini sangat luas sekali. Nah, kemudian wasahhalat ghayatat tashil. Dan Allah jadikan bumi itu membentang dengan mudah. Ya, membentang dengan mudah. Jalan enak. Ya. Kemudian liyastaqiral khalaiqa ala dhahriha, supaya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bisa tenang hidup di atas bumi. Kita bisa tenang hidup di atas bumi, ya. Karena buminya tenang, buminya dibentangkan ya, luas. Seandainya buminya bentuknya gini lonjong gitu, Pak. Kita gimana mau tidur? Nggak dibentangkan gitu, lonjong ke atas gitu. Gimana mau tidurnya? Mau tenang gimana, Pak? Miring semuanya. Ya. Ini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa yatamakkanu min harthiha wa ghirasiha, dan manusia juga bisa bercocok tanam di situ, nanam padi, nanam jagung, nanam melon, semangka, buah naga, segala macam tanaman, kelengkeng, jambu, mereka bisa tanam di situ. Karena apa? Karena dibentangkan, karena dibentangkan Allah Subhanahu wa taala. Wal bunyan fiha, dan karena Allah bentangkan bumi, makanya manusia bisa membangun rumah-rumah mereka. Nah, wasulukit turuqil musilat ila anwa'il maqasid fiha, dan karena Allah bentangkan bumi, manusia itu bisa membuat jalan tol, bisa membuat jalan-jalan yang lurus, yang datar, sehingga mereka mudah menuju tempat tujuan mereka. Wa alam anna tastilha la yunafi annaha quratun mustadirah qad ahatatil aflaqu fiha min jami'i jawanibiha kama dalla ala dhalika an-naqlu wal 'aqlu wal hiss wal musyahadah. Jadi Syekh rahimahullah taala di sini menjelaskan bahwa walaupun bumi itu dibentangkan, tapi bentuknya bumi itu tetap bulat, tetap bulat. Ya, karena dalil-dalil secara nakal, secara syar'i maupun akal, secara akal maupun his, secara panca indera, bumi itu menjelaskan bahwa bumi itu apa? Bulat. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir orang-orang kafir dengan 4 hal ini? Orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, yang mendustakan Rasulullah, kenapa diajak dengan berpikir 4 hal ini? Yang pertama tadi apa? Ibil, unta. Yang kedua, langit. Yang ketiga, gunung. Yang keempat, bumi. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Arab yang Allah turunkan kepada mereka Al-Quran,
mereka itu mau kemana aja ya ketemunya empat ini. Ya, mau kemana saja, ya mau di rumah atau lagi perjalanan atau di negara lain, yang ditemukan cuma empat ini. Kalau dia melihat di sekelilingnya, kanan kirinya ada gunung, ada onta. Kalau lihat ke atas ada langit, melihat ke bawah ada bumi. Jadi orang Arab zaman dahulu jarang sekali menjumpai lembah, waduk. Ya, kalau di sini istilahnya waduk. Nggak ada waduk. Sungai itu jarang sekali. Ya, sungai itu jarang sekali. Ya. Makanya inilah empat hal yang ada di sekeliling mereka, yang mereka itu selalu hidup berdampingan dengan empat hal ini. Kalau nggak langit, ya gunung, ya onta, ya tanah, bumi. Ya. Jadi Allah mengajak dari sesuatu yang paling dekat dengan mereka dahulu, yang mereka itu setiap hari menyaksikannya. Ya. Tidak usah hal-hal yang belum pernah mereka saksikan, misalnya kebun yang hijau, nggak terpikirkan oleh mereka. Ada kebun hijau, ada sawah misalnya. Ya. Jadi Allah hanya mengajak mereka itu kepada sesuatu yang dekat, yang setiap hari mereka lihat. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Ya. Lingkungan yang kita setiap hari lihat, yang dekat dengan kita, yang berdampingan dengan kita, makhluk-makhluk Allah itu terdapat pelajaran. Hendaknya kita memikirkan hal tersebut. Ya, ketika kita melewat sawah, subhanallah, ya, bagaimana Allah bisa menumbuhkan padi itu, Pak. Ya, dari mulai gabah, ya, benar kan? Saya nggak tahu nih, Pak. Dari gabah kemudian jadi bibit yang kecil itu disemai, terus jadi besar, terus jadi padi yang berisi. Nah, ini kalau lewat jangan biasa aja, Pak. Kita sambil berpikir tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya menambahkan keimanan kita. Ya, padi, subhanallah, bisa seperti itu. Kita melihat burung-burung yang pada pagi hari semangat bekerja, ciptaan Allah juga mereka. Mencari makanan. Ya. Siapa yang mengajari burung tersebut? Nah, siapa yang menahan burung tersebut tidak jatuh ke bumi? Nah, mereka bisa terbang, manusia nggak bisa. Siapa yang mengajari mereka terbang? Subhanallah. Jadi ya, yang kita lihat setiap hari yang dekat dengan kita itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita juga melihat, ya, dari makhluk ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita, ya, kita akan menemukan sebuah, ya, keimanan, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kepada kita keimanan, ya, ketakwaan, serta menjadikan kita selalu lebih dekat kepadanya, ya, setiap hari, ya, dan menjauhkan kita dari amal-amal yang buruk, akhlak yang buruk, ya, dan menjadikan kita semuanya termasuk dari hamba-hambanya yang akan menjadi penghuni surga insyaallah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.